warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arwan Setiawan dari Prodi Teknik Elektro D4 dengan NIM 224602016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu rasional K3 dan arti K3. Pertama, rasional K3, keselamatan kerja, yaitu perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang dan mencegah kecelakaan atau cedera yang terkait dengan pekerjaan. Kesejahteraan kerja yaitu individu yang sehat, bebas dari penyakit, cedera, serta problem mental dan emosi yang bisa mengganggu acara insan normal umumnya. Arti dari K3. Pengertian K3 menurut filosofi Mangkunegara. Keselamatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya yang budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Pengertian K3 menurut keilmuan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah semua ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Perkenalkan, nama saya Dita Dewi Natasha dengan NIM 22046020031 dari Prodi Teknik Elektro D4. Baiklah, tadi teman saya sudah menjelaskan mengenai tentang rasional K3 dan arti dari K3. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai fungsi dan peranan dari K3. Nah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke penjelasannya. Baiklah, yaitu pertama fungsi. Fungsi dari kesehatan. Baiklah, yang pertama itu identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktek kerja termasuk desain tempat kerja. Yang ketiga yaitu memberikan saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD atau alat pelindung diri. Keempat, yaitu memantau kesehatan para pekerja. Dan yang kelima, terlibat dalam proses rehabilitas kerja pekerja yang mengalami sakit atau kecelakaan kerja. Dan yang terakhir atau keenam yaitu mengelola P3K dan tindakan darurat. Baiklah, itulah tadi fungsi dari kesehatan kerja. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi dari keselamatan kerja. Ada 4 poin, yaitu poin pertama adalah antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi dan praktek yang membahayakan keselamatan para pekerja. Nah, poin yang kedua adalah membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Lanjut pada poin ketiga yaitu menerapkan, mendokumentasikan, dan menginformasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Dan poin keempat atau poin terakhir yaitu periksa kembali ke efektivitas pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Peran kesehatan dan keselamatan dalam ilmu kesehatan kerja berkontribusi dalam upaya melindungi perlindungan kesehatan para pekerja dengan upaya promosi kesehatan, pemantauan dan surveillance kesehatan, serta upaya peningkatan daya tahan tubuh dan kebugaran pekerja.
Sementara peran keselamatan adalah menciptakan sistem kerja yang aman atau yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan loss. Adapun peranan lainnya yaitu yang pertama ada masing-masing tenaga kerja yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Yang kedua adalah semua karyawan yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Nah, yang ketiga adalah semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Dan yang keempat adalah harus ada tindakan antisipasi dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan penyebab akibat kerja. Peran kesehatan dan keselamatan dalam ilmu kesehatan kerja berkontribusi dalam upaya melindungi perlindungan kesehatan para pekerja dengan upaya promosi kesehatan, pemantauan dan surveillance kesehatan, serta upaya peningkatan daya tahan tubuh dan kebugaran pekerja. Sementara peran keselamatan adalah menciptakan sistem kerja yang aman atau yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan loss. Adapun peranan lainnya yaitu yang pertama ada masing-masing tenaga kerja yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Yang kedua adalah semua karyawan yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Nah, yang ketiga adalah semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Dan yang keempat adalah harus ada tindakan antisipasi dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan penyebab akibat kerja. Baik, yang ketiga, cakupan ketiga pada industri dan instansi. Istilah ketiga tentu sudah dapat sering Anda dengar. Ketiga adalah perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja pada lokasi institusi maupun lokasi proyek. Ketiga mencakup banyak ruang lingkup untuk memastikan kesejahteraan manusia yang bekerja. Hal ini dapat termasuk ke dalam jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Jenis keselamatan dan kesehatan kerja di bidang industri. Untuk lebih jelasnya, 1. Safety helmet berkegunaan sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. Safety belt berkegunaan sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun instrumen lain. Yang ketiga, safety boot berkegunaan sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek maupun berlumpur. Yang keempat, safety shoes seperti sepatu biasa tapi terbuat dari bahan kulit yang dilapisi dengan
kelima, safety gloves berkegunaan sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di suatu tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Selanjutnya, tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu. Petunjuk ini berbentuk segi empat dengan gambar sebuah palang dengan tengah warna putih di atas hijau. Peringatan ini berarti tempat untuk memberikan pertolongan pada waktu terjadi kecelakaan atau PPK. Dalam dunia industri diharapkan pekerja memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Pekerja memahami hak dan kewajibannya, khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat, seperti kebakaran, gempa, dan sebagainya. Nah, begitulah pemaparan mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam dunia industri. Kita tidak pernah tahu kapan kecelakaan akan datang, tetapi kecelakaan dapat diminimalisir dengan adanya pengetahuan memahami dalam pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga.